Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnaya dengan NIM A11 2023 15094. Di sini saya akan mempraktikkan dan mempresentasikan proyek PTS saya dari matkul PWL, pemrograman web lanjut. Sebelumnya, pertama-tama kita install kode Igniter terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Git Bash. Di sini saya sudah menginstal dengan perintah create project composer, create project, kode igniter 4, app started dengan nama folder OTS PWL. Sebelum mempraktekkan, sebelumnya saya sudah mencoba dengan di sini. Di sini saya juga menintegrasikan menggunakan Tailwind. Jadi sebelum masuk ke VS Code kita kopikan aset terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke folder struktur kode Igniter kita yang sudah diinstal. Oke, kita coba run. Dengan perintah php spark serve. Kita coba lihat. Nah, ini kode Igniter kita sudah terinstall. Selanjutnya, karena saya menggunakan Tailwind juga, maka kita install Tailwind-nya terlebih dahulu. Kita kopikan saja, integrasi menggunakan CLI. Lalu kita import, kita buat folder src, lalu input CSS terlebih dahulu. Kita kopikan saja. Oke, Tailwind sudah terinstall. Kita lanjut ke Start Tailwind. Oke, oh, oh, titik slash publik. Ini saya mengarahkan menuju ke publik, lalu aset CSS. Oke, stylenya sudah. Nah, selanjutnya, oke, Tailwind sudah terinstall. Lalu, pertama-tama kita membuat autentikasi controller dan dashboard controller. Kita menggunakan perintah php spark make controller. Dengan perintah ini kita langsung bisa langsung mengenerate sebuah file controller dengan nama autentikasi own controller. Nah, lalu kita buat dashboard controllernya. Nah, file dashboard dan out controller sudah kita integrasikan. Selanjutnya kita masukkan controller dari out dan out controller, yaitu ada function construct, login, ya di sini
di dalam out controller itu ada function construct untuk helper form nantinya. Lalu ada buat generate password menggunakan hash. Lalu ada fungsi login di mana ada role, ada username Husnaya dengan role admin dan username Sadam sebagai user. Dan ini untuk logika dari jika untuk di sini untuk menyimpan username dan role di session, lalu dicek kembali apakah role dari user tersebut sesuai sama dengan admin, maka dia akan meredirect ke dashboard. Jika dia sebagai bukan admin atau user, maka dia akan meredirect ke halaman untuk user. Lalu ada function untuk logout. Selanjutnya ada dashboard controller. Di sini saya menggunakan function untuk pet. Oke, untuk dashboard controller di sini saya akan menambahkan sebuah function yaitu function dashboard dan function kategori. Untuk di dalam function kategori itu ada data kategori di mana value-nya itu ada serum kesehatan, sabun kesehatan, minuman kesehatan, dan makanan kesehatan. Di mana value ini akan ditampilkan di min kategori dengan variabel data kategori. Lalu kita membuat routes. Kita cari routes terlebih dahulu. Oke, untuk routes yang kita pakai itu ada get password, login, logout, admin dashboard, admin kategori, organization, dan shop, di mana buat user nantinya. Oke, di halaman home, di controller home, jadi saya juga menambahkan sebuah function yaitu sebagai return view, landing page, dan shop untuk user. Oke, rutesnya sesuai, get password autentikasi, function generate password, lalu untuk URL login dia mengarah ke out controller, function login, logout juga sama, function logout, dan seterusnya sesuai public pada controller yang sudah kita buat tadi. Lalu selanjutnya kita membuat halaman routing page dan session. Untuk UI kita menggunakan Tailwind, jadi kita kopikan saja yang sebelumnya saya coba. Kita copy saja. Kita buat file login terlebih dahulu. Login.pp. Lalu kita pastekan saja. Sini saya juga menggunakan form open yang mengarah ke login. Selanjutnya kita buat pada form login ini akan mengarah ke routes post dengan metode post yang akan dikirim ke controller out controller fungsi login. Dan diarahkan apakah dia sebagai admin atau user. Selanjutnya kita buat halaman user dan layout admin. Kita buat components, di dalamnya ada admin header, lalu ada admin sidebar, lalu ada admin footer. Oke, kita copy saja karena sebelumnya saya sudah membuat. Kita copy yang footer terlebih dahulu, lalu kita copy yang bagian header. Pada header ini juga saya juga menampilkan username dari pada admin header nantinya akan menampilkan juga data yang sudah disimpan dalam session yang tadi ada username, role, dan lain-lain. Lalu ini kita akan tampilkan dengan function session get username dan role.
Lalu kita kopikan nih bagian yang sidebar. Oke, lalu kita membuat view untuk admin. Kita buat folder admin terlebih dahulu. Dalamnya ada dashboard, lalu ada kategori tadi. Oke, dimana dashboard ini akan menampilkan konten seperti ini. Ada total produk, order, dan lain-lain. Pada halaman kategori, dia akan menampilkan data atau value yang kita integrasikan pada controller dashboard tadi. Value ini akan ditampilkan pada file kategori VHP ini nanti. Selanjutnya, lalu kita buat untuk layout. Kita buat untuk layout ya. Kita buat dulu. Kita buat untuk admin layout. Oke, kita kopikan saja untuk layout adminnya. Jadi di layout ini dari komponen-komponen admin yang terpisah kita satukan pada layout ini. Untuk kontennya kita tinggal sesuaikan path nantinya. Lanjut, kita buat juga untuk user. Di mana user ini ada pending page tadi. Pending page kita ini kita berikan. Selanjutnya mengambil value controller sudah, tadi kita mengambil value dari controller. Saya menggunakan layout template sudah, kita menggunakan komponen layout. Selanjutnya filter access all. Oke. Kita buat file filter terlebih dahulu, sama ada pagepart make filter dengan nama tahun. Oke, dimana filter tahun ini akan mendeteksi jika benar, dimana file tahun ini akan mendeteksi jika pengguna mengakses routes. Nah, copy terlebih dahulu. Dimana pengguna ketika ingin mengakses dari sebuah page admin dashboard atau pengguna ingin mengakses URL dengan admin dashboard, dia akan difilter terlebih dahulu atau dicek terlebih dahulu apakah dia sudah login menggunakan username admin dan role username sesuai dan role-nya sesuai. Jika belum, maka dia akan diarahkan ke halaman login. Oke, kita coba. PHP Spark Service. Oke, kita akan mencoba akses admin dashboard terlebih dahulu. Kita tuliskan admin dashboard. Error teman-teman. Oh ya, kita belum memasukkan ke config filters. Nah, kita harus memasukkan ke dalam sini terlebih dahulu. Kita menggunakan use pada igniter. Kita menggunakan berarti use apps, lalu filter out.
memanggil filter on class. Kita coba lagi teman-teman. Oke, masih belum bisa. Konsolnya mana? Belum terdeklarasi. Sebentar, kita oh iya. Mana tadi? Terus kita coba lagi. Oke. Ketika kita menggunakan ketika kita belum login dan ingin mengakses sebuah URL dengan rules admin, maka dia akan meredirect ke halaman login terlebih dahulu. Oke, kita coba masuk terlebih dahulu. Nah, jika sudah login, dia akan tersimpan pada dalam session. Nah, jika sudah tersimpan, maka ketika kita akan menelusuri URL admin di kategori, kita dapat mengaksesnya. Karena kita sudah login seperti ketentuan filter yang kita deklarasikan tadi. Oke, kita coba logout kembali. Ketika kita menggunakan username dari user, misal Sadam tadi, dia akan mengarahkan ke halaman user yang kita deklarasikan pada routers tadi. Dia akan mengarahkan ke organic station. Oke. Oh ya, untuk pada tampilan controller, untuk tampilan kategori yang mengambil value dari dashboard controller, dia akan tampil seperti ini. Dia akan tampil seperti ini. Sesuai value dari controller tersebut. Sekian praktek dan presentasi dari UTS saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.